Oke, apakah bisa tampil Kak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kakak sekalian yang sudah bergabung di ruangan virtual ini dalam pertemuan yang keempat pada modul 1.3 dalam materi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam kategori pekuatkan pemahaman. Sebelum kegiatan dimulai, kakak sekalian, izinkan pada kesempatan ini untuk memimpin doa. Untuk itu kepada Kak Zakir saya persilakan. Silakan Kak Zakir. Baik, terima kasih. Sebelum mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita sejenak menundukkan kepala dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Kak Zakir yang sudah memimpin doa pada kesempatan ini. Kemudian teman-teman sekalian, saya lanjut di kesepakatan bersama mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ketika kegiatan sudah dimulai, mohon dinyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian diharapkan untuk bisa hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu yang sudah disepakati, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan yang perlu ditanyakan, silakan untuk resen, dan yang terakhir berkaitan gangguan teknis, itu adalah hal biasa dan ini bisa dimaklumi. Yang berikut, pada tujuan sesi pada kesempatan ini, sekalian, tujuan pembelajaran itu yang pertama tujuannya yang pertama yaitu satu, mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga, menganalisis situasi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Jadi pada kesempatan ini ada tiga tujuan pembelajaran, tiga sesi yang harus kita laksanakan pada kegiatan malam hari ini. Ini agenda kita selama kurang lebih 45 menit dalam satu JP, jadi kurang lebih 2 JP, maka akan kita laksanakan selama kegiatan 90 menit. Dan aktivitas yang kita lakukan yang pertama adalah berkaitan dengan role play, kemudian bermain peran, kemudian yang yang kedua adalah diskusi dengan jenjang usia, kemudian yang ketiga contoh pembelajaran pada masing-masing. Dan yang terakhir ada kegiatan foto bersama. Lanjut Kak sekalian, saya ingin kembali kita kembali bahwa bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada praktik itu. Apakah tandanya? Dalam hal ini tentunya ada berbagai hal yang sudah kakak laksanakan di LMS setelah membaca modul dari modul awal sehingga pada malam hari ini. Dan itu mungkin sudah bisa di bagian dari kita untuk selalu memahami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai peserta dalam memahami modul yang sudah kita baca di LMS masing-masing. Kemudian yang berikut, tentunya kita merenung kembali bahwa selama ini dalam kegiatan pembelajaran, mari kita bayangkan sejenak bahwa sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita sejenak untuk hal-hal yang mungkin terjadi pada situasi yang pernah kita alami di kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, oke, yang pertama, gambar pertama menunjukkan bahwa apakah saat ini kita lebih
banyak bersuara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Nah, itu kita bisa refleksi kembali kalian sekalian. Mungkinkah dalam kegiatan pembelajaran PJOK kita banyak mengeluarkan perintah melalui fluid sebagai perintah dari guru pada kegiatan pembelajaran? Kemudian yang kedua, apakah pada saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando dari guru? Nah, itu Kakak. Jadi pada kesempatan ini kita renungkan kembali apakah dua pernyataan ini mana yang paling sering kita lakukan. Ini bisa berenung sejenak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin seperti itu. Ada yang bisa menyampaikan sedikit berkaitan dengan dua pernyataan tadi? Halo? Sedikit aja Kakak. Mana yang lebih cenderung dari kegiatan yang pertama atau kedua? Kira-kira. Sebagai guru PJOK. Kalau saya Kak, Saya kira, ah, kalau kalau saya paling sering itu dia di bagian yang kedua. Apakah kedua. saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Oke. Berarti pendekatannya pendekatan komando ya? Iya. Oke. Yang lain bisa? Kak Nikmah, kira-kira bagaimana? Apakah kecenderungan ketika pembelajaran ada di gambar satu atau di gambar dua yang selama ini kita pernah laksanakan? Belum, belum ya? Karena bisa disampaikan sedikit aja. Kita diskusi ya. Kanan belum? Saya masih mencari-cari. Kak Irfan, halo, Assalamualaikum. Iya, Bagaimana tanggapan Kak Irfan terhadap materi ini berkaitan dengan apa yang pernah kita lakukan selama ini? Apakah cenderung yang pertama atau yang kedua? Sedikit aja Kak Irfan. kalau menurut saya di bagian kedua. Oke, kedua. Kira di sedikit aja alasannya. Ya, karena di situ apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Karena kebanyakan lebih sebagian besar siswa itu harus ada perintah dari guru, baru itu mereka melaksanakan Oke. eh, gerakan ataupun sesuatu yang harus mau diselesaikan. Oke, kakak-kakak kita serbu untuk pendapatnya Kak Irfan melalui emot yang ada di bawah. Terima kasih Kak Irfan sudah memberikan tanggapan sedikit dengan pernyataan yang ada ini. Tentu kita sama Bapak kakak sekalian ya berkaitan dengan kegiatan belajar selama ini. Kita sering juga pakai fluid karena kita cenderung pakai alat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua pakai gaya komando yang itu memang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan itu yang sering kita lakukan mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut sekali kita lanjut ke sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada statik menurut pakar. Saya putar dulu ada sedikit sesuatu yang berkaitan dengan manfaat dari pembelajaran pusat pendidik menurut pakar yaitu Cassandra. Kita dengarkan bersama kakak sekalian. Ada suara?
Oke. Apakah saya ulang lagi kalian bisa dipahami? Tidak ada Bisa suara. dipahami? Tidak ada Ada di suaranya, situ Pak. ya? Tidak ada suaranya. Videonya Tidak tidak ada ada suara. Oh, suara. tidak ada suara. Tidak ada. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali. Intinya nanti ada di situ di gambar itu ada tulisan bahasa Indonesia di bawahnya. Sebentar. Tidak ada. Saya tidak ada. Suara. Che poi dapli visuale. Ada. Oh, kos kaki. Oke. Demikian tadi gambaran singkat tentang menurut pendapat berkaitan dengan manfaat kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Salah satu inti dari penjelasan itu, saya akan sedikit menyampaikan bahwa manfaat dari kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang saya tangkap bahwa ketika kita belajar di ruang tersebut memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan rasa yang berbeda. Karena mereka diberikan kebebasan dalam hal ikut serta bertanggung jawab sekaligus berkolaborasi untuk memberikan keluasaan dalam hal untuk memahami apa yang dia pelajari. Itu yang paling penting. Dan yang paling terakhir adalah memberikan rasa positif. Mereka tidak tertekan. Kalau kita pakai gaya komando kayaknya kan agak sedikit tertekan. Itu salah satunya. Kemudian yang berikut, itu salah satu penting poin dari kegiatan menurut pakar tersebut. Nanti video ini akan boleh saya bagikan di link, nanti kakak bisa menyampaikan atau bisa menonton kembali dalam kegiatan di lain untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian kita masuk kepada sesi berikutnya, aktivitas pembelajaran 1 pada malam hari ini yang saya maksud tadi berkaitan dengan aktivitas role play. Ini ada satu aktivitas yang pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam belajar PJOK. Ini salah satunya dan kita lihat dulu dalam pembelajaran ini ada suatu aktivitas pembelajaran. Contoh aja, misalnya di dalam RPP ada namanya CP. CP itu tujuan pembelajaran, kemudian ada TP, tujuan pembelajaran, dan asesmen dan aktivitas pembelajaran. Ini secara singkat saja kakak sekalian saya tampilkan bahwa CP dalam pembelajaran PJOK, misalnya peserta didik memahami gerak fundamental. Ya, jadi masih dasar. Kemudian TP-nya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi. Koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Jadi mengetahui efek itu berarti hasil ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis
efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi ini nanti kita akan lakukan secara simbolis dengan teman-teman sekalian dan apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikut, bentuk asesmen yang kita lakukan adalah melakukan set penilaian individu dan per assessment atau penilaian antar teman. Itu yang bisa kita lakukan pada efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, asesmen itu adalah yang terakhir adalah melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi kita akan mengukur denyut nadi dari sebelum aktivitas olahraga dan sesudah aktivitas olahraga. Kemudian yang terakhir, aktivitas pembelajaran kita adalah salah satu konsep atau materi gerak koordinasi. Gerak koordinasi. Oke. Jadi sebelum ke sana ada ini sedikit gambaran bahwa nanti kakak sekalian akan dibagikan dalam bentuk Google Preset. Kemudian nanti akan mengisi ada kolom kan, ada tabel, ada nama, kemudian gerakan, ada nomor berapa, nanti kakak pilih salah satu dari gambar itu. Kemudian kita juga akan mengukur denyut nadi awal sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Kemudian nanti teman-teman lain bisa memberikan umpan balik apakah gerakan itu sudah benar atau belum tepat. Nah, itu tergantung dari jawaban kakak. Itu ada gambaran Google Preset yang akan kita laksanakan pada malam hari ini sesuai dengan prosedur tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ini saya tampilkan ada beberapa gerakan yang kita akan lakukan. Kakak pilih satu saja. Jadi pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilih satu yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta keinginan dari kakak sekalian. Pilih satu. Yang pertama, ada gerakan kombinasi memungkuk dan menekuk. Kemudian yang berikut ada gambar jumping jack. Jumping jack. Kemudian yang berikut lari di tempat. Lari di tempat. Kemudian gerakan keempat adalah silang tangan menyentuh jari kaki. Yang terakhir gerakan kelima adalah loncat di tempat. Kira-kira bisa dimonitor ini kakak sekalian? Ya. Boleh toh? Jadi nanti boleh. pilih satu aja, pilih satu. Jadi nanti pilih satu. Ketiga. Sebentar, nanti tergantung kakak pilih, kemudian saya akan bagikan. Sekarang pilih satu aja, kemudian disimpan. Boleh begitu? Disimpan. Oke, siap. Kemudian kita akan melakukan secara berpasangan dalam artian bergantian ya. Mungkin ada grup A, ada grup B. Untuk yang pertama melakukan grup A dulu, kemudian grup B mengamati teman kita. Karena kita hanya berempat, maka saya harus bagi dua. Mungkin Kak Adnan dengan Kak Dikma sebagai grup A, kemudian Kak Zagir grup A. Jadi yang pertama. Kemudian grup B Kak Adnan dengan Kak Irfan. Boleh begitu? Oke. Kak Irfan bisa dipantau ini suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, bisa. Jadi kakak nanti pilih satu aja. Pilih satu. Oke. Kemudian saya tampilkan dulu kegiatan malam hari ini supaya agak sedikit lebih bersemangat. Salah satunya gerakan seperti ini. Aku akan. Nah, ini kakak sekalian bisa dilihat kan? Itu gerakan 1 seperti itu, gerakan 2 seperti itu, gerakan 3 seperti itu, gerakan 4 seperti itu, dan gerakan 5 seperti itu. Boleh? Oke. Oke, sebelum kegiatan dimulai, saya putar sampai selesai supaya lebih paham dan kakak bisa memilih salah satu sesuai dengan kapasitas.
Ketika aktivitas nanti kamera di open mic dulu kakak sekalian ya, supaya kita bisa pantau. Boleh? Oke. Cukup kira-kira contoh ini kakak sekalian? Halo? Halo, aku cuma pakai daster. Jadi gerakan ini akan kita laksanakan 2 kali 8. 2 kali 8 ya. 2 kali 8 cukup guys. Nanti kakak bisa hitung dalam hati sendiri. Boleh, kan kita terbiasa. Tinggal teman satu mengamati aja. Tunggu. Gerakan itu sesuai dengan apa gambar ini atau tidak, itu aja. Oke, cukup. Yang berikut sebelum kegiatan dimulai, oke, untuk Kak siapa tadi ya? Kak Jagir dulu aja. Siap-siap. Tapi sebelum itu ya, apa kita itu denyut nadi sebelum kegiatan. Apakah ada perubahan setelah kegiatan? Boleh begitu? Kurang lebih 15 detik, nanti kalikan 4. Boleh begitu ya? Karena 1 menit. Boleh? Kanan bisa dipantau, Kak Nikma. Kita hitung sama-sama dulu, dan nanti kita masing-masing. Apakah dapat di pergelangan tangan atau di mana saja, yang penting dapat rasa. Kak Irfan, boleh? Karena akan kita tuliskan di Google Sheet sebentar. Kita simpan dulu memori hitungan ini. Oke, buka dulu Boleh? stopwatch. Saya ngitung, kemudian nanti kalikan 4 aja. Kalau saya bilang stop, kemudian kalikan 4. Hanya 15 detik, kali 4 kan 60 detik ya. Bisa tulis. Begitu. Supaya simple, nggak terlalu lama. Boleh? Oke, sabar. Nah. 5, Sabar. harus mana? Tuh. Dan Nikma. Oke. Sampai ketinggalan dia ini. Halo. Kak Nikma, halo. Bisa dipantau suaranya? Lagi pakai dalaman Kanima. Oh. Oke, santai. Tidak siap berdiri Kanima tadi. Ya, Oke. saya lagi ganti baju. Oke, sebelum kegiatan kita hitung dulu denyut nadi sebelum kegiatan kurang lebih 1 menit. Nanti baru kita tulis di Google Sheet, kemudian simpan dulu ya. Boleh begitu kita sama-sama? Boleh cari denyut nadinya Iya. masing-masing? Iya, cari. Boleh? Kalau saya Oke, bilang sudah cukup, dapat, berarti Kanima. nanti kemudian kalikan 4, kemudian simpan. Mungkin begitu. Ya, Cari dulu denyut nadi Kanima. ini. Oke, sudah ada? Kak Irfan sudah? Ada, Oke, sudah. kita sama-sama. Oke, Kita siap. sama-sama hitung kurang lebih 15 detik, kemudian kita kalikan 4 supaya jadi temu 1 menit. Begitu. Siap? 5, 6, 7, 8. Oke, mulai Kak sekalian. Oke, cukup. Silakan. Dikalikan 4, kemudian simpan kakak sekalian. Nanti. Boleh? Oke. Yang berikut saya akan bagikan Google Sheet-nya supaya tidak hilang. Bentar guys sekalian. Di chat saya akan bagikan link Google Sheet-nya. Mana? Oke, kakak silakan dibuka Google Sheet-nya. Kemudian bisa diisi. Karena kita cuma 4 orang. Apa yang isi?
Ada nama, kemudian tadi kita isi itu dulu tadi awal. Kemudian pilihan kegiatan tadi, gambar 1, 2, 3, 4, 5. Habis nanti kita akan laksanakan. Boleh? Kemudian jangan sampai menghapus teman lain ya. Oke, jangan sampai menghapus teman lain. Nomor 4 kayaknya lebih simpel aja. 1, 2 boleh Kak dengan Kak Zakir. Untuk 3, 4 Kak Nan dengan Kak Irfan. Untuk nomornya. Bagaimana kasus? Untuk kan Google Present ada 1, 2, 3, 4. Karena kita pesertanya 4, untuk nomor 1 silakan diisi untuk Kak Nikma dan Kak Zakir. Untuk nomor 3 dan 4 silakan diisi Kak Anat dengan Kak Irfan. Supaya tidak bakuan. Boleh? Bisa dilihat itu tampilan Google Present-nya. Ada? Ada. Ada kan? Kemudian tentukan pilihan gambar, pilihan kegiatan. Ada gambar 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Mungkin begitu. Cara ngisinya bagaimana ini kasus? Klik aja, kan klik nama kan boleh begitu. Iya, sudah. Kan linknya ini sudah saya klik kan? Buka aja. Iya, sudah. Sudah, coba saya pantau dari sini. Kemudian pesannya ini bagaimana kasus? Tunggu, sabar. Oke, tulis dulu nama. Karena nomor berapa? Nama ketiga toh? Iya. Nah, tulis saja Kak punya nama. Nomor 3. Sudah? Aduh. Ditulis di mana ini? Tunggu, saya bagikan dulu. Oke, saya stop screen dulu. Pak, Gerakan muncul, 2. Ini kan ada. Ya? Ada tampilan di presentasi. Kak Adnan nomor 3 aja. Ada. Kak Adnan. Oh, ada. Silakan. Yang tunggu saya bingung gerakan. ini. Ya. Ini kan ada gerakan 2, gerakan 4, gerakan 1, gerakan 4. Ya, Kak Adnan pilih satu aja. Gerakan yang mana? Saya pilih gerakan 3. Oke, klik aja gerakan 3. Nanti akan berubah itu. Ada? Yang lain, Kak Zakir, boleh? Kak Zakir nomor 2. Diklik di mana kasus ini? Di kolom tidak belok ya? Di kolom ini yang presentasi. Google Present, Tidak bisa? Itu tidak bisa. Oke. Iya. Kalau tidak bisa, nanti aja bersuara, kemudian saya yang ketik dari sini. Boleh begitu ya? Bisa. Mungkin ada kendala jaringan. Oke? Iya. Oke. Untuk yang nomor 3, kanan ya? Iya. Oke. Pilih gerakan nomor berapa? Nomor 3 saya. Nomor 3. Yang berikut Kak nomor 2 Kak Zakir ya? Siap. Kak Zakir pilih gerakan nomor berapa? Saya pilih nomor 2. Oke, nomor Jumping 2. jack itu nomor 2 ya, Pak? Kak Nikma. Nomor berapa Kak Nikma? Halo? Oke, belum. Kak Irfan, nomor 4. Ya, siap. Nomor berapa Kak Irfan? Saya pilih nomor 3. Oke, nomor 3. Kemudian Kak Arfan tadi berapa dunia di awal? 64. 16 kali 4. Berarti 64. Oke.
Oke, Iya. kanan berapa? Saya 64. Adnan Oh, kanan 64. 64. Iya. Ada Kak Arfan? Kak Irfan? 60, 15 kali 4. Oke, 60 Kak Zakir. Zakir, monitor. 22. Jadi 88. 22. Jadi 22 kali 4 ya? Iya. 88 ya? 88. Oke, Kak Nikma bisa dipantau? Teman-teman, Denyut bantu Kak nadinya Nikma ini kan berapa ini ya? tetap pindah. Tapi dari mana? Enggak, maksudnya Tapi saya dari dia belakang. pilih gambar apa dia? Pilih gerakan nomor berapa? Jangan sampai salah tim di sini. Halo Kak Nikma? Mana kan Nikma ini? Iya, so tidak ada poli. Atau kita eksekusi ya, mungkin Kak? Oke, mana Kak Nikma? Suruh Tuh. hitung ulang dan denyutnya nadinya kan Nikma. Iya, man dia ini ya? Tidak muncul. Halo Kak Nikma, di mana? Halo kan Nikma. Cek. Jadi sekali lagi ini penting ya karena kegiatan pembelajaran kita itu seharusnya begini supaya ada kegiatan awal, kemudian kegiatan akhir, bahkan peserta juga diberikan peran dalam artian kegiatan selanjutnya. Iya, jadi saya bersyukur ini Pak Sus ikut ini. Iya. Karena kadang-kadang lupa yang lain. Dan Karena kita juga pernah jarang begitu, kita. jadi mungkin kemungkinan sudah lupa, sudah agak sedikit materi itu agak sedikit hilang-hilang. Oke, bagaimana ini teman yang satu, Kak Adima? Apakah boleh dilanjutkan saja? Kan Nikma. Kita masih di room ini kan? Kayaknya tidak ada ya? Oh, masih ada, 9. Iya. Baru jadi Mana mana? ini? Ini Usman Saban. Usman Saban baru ya? Kak Usman Saban? Halo? Assalamualaikum? Untuk yang teman yang baru masuk boleh gabung. Kak Usman Saban? Bisa mendengarkan suara saya? Ju, Oke. ada. Aduh, barusan teman-teman sudah mengigakan kegiatan. Awal kegiatan ini mengukur dulu nyadi. Mungkin Kak Usman Saban bisa mengukur dulu nyadinya selama kurang lebih 1 menit. Boleh begitu? Boleh. Baru saya tuliskan di sini. Silakan dicari nadinya Pak Usman. Sudah, langsung ketemuin. Oh enggak ini. Langsung batang leher ya. Dihitung saja kasus. Oke. Kak Usman sudah dapat? 15 Berapa detik. kira-kira? Sudah, Kak Usman? Halo, sudah? Kalau sudah disampaikan. Oke, pas. 15 detik pas juga dengan denyut nadi 15. Kali 4 jadi 60. 60. 60. Oh, 60. Kemudian yang berikut, ada salah satu gerakan yang harus dipilih. Apakah kita Mau lari tampilkan di kembali? tempat. Iya, gerakannya satu ini apa, gerakan 2 ini apa? Oh, begitu. Siap. Kanan bisa jelaskan? Urutannya saya sudah lupa kasus. Saya cuma hafal gerakan Oh, sudah 4, lupa. gerakan 3. Oke, kita Gerakan balik aja 1 dulu. itu menunduk dan membungkuk kalau tidak salah. Gerakan 1. Oke, saya Merunduk dan membungkuk. kembali dulu. Kembali sini ya. Oke, bisa dipantau?
Gerakan kombinasi Nah, ini dan Kak Usman. Pilih salah satu dari gambar ini. Ada gerakan kombinasi. Gerakan jumping silang jack. Gerakan menuju dua. kakinya. Ya. Gerakan 2, jumping jack. Oke, gerakan 2, eksekusi gerakan 2. Oke. Jagain. Selama 10 menit Kemudian- gerakannya ini kasus. Tidak. Ada 2 kali 8. Oke, karena yang tadi tidak ada, maka yang saya harus geser yang menggantikan Kak Nima adalah Kak Usman, gitu ya? Oke. Jadi Ya, Kak siap. Usman dengan Kak Nima, kemudian Kak Zaki dengan Kak Irfan, begitu. Untuk yang pertama Oke. boleh ambil dulu Kak Usman dengan Kak Zakir. Nanti dipantau oleh Kak Nan dan Kak Irfan, begitu ya? Boleh? Ya, siap. Oke. Oke. Untuk Kak Usman dan Kak Zakir silakan berdiri dulu. Siap, siap. Dan gerakan pilihan sesuai dengan gerakan pilihan masing-masing. Ketika saya mulai kemudian hitung sendiri dalam hal 2 kali lagi. Kalau saya bilang cukup berarti cukup, begitu ya? Oke, untuk Kak Anan dan Kak Rian tolong diamati untuk pasangannya masing-masing. Saya ingatkan kembali Kak Irfan, Kak Zakir. Oke. Kak Anan ada Kak Usman. Begitu. Oke, siap. Siap. Nanti Kak Nima, oke? Ya. Sesuai dengan pilihannya masing-masing Kak sekalian. Gerakan sesuai dengan pilihan masing. 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Terima kasih kakak sekalian. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Para bugar semua. Sekarang tolong yakinkan Kak Usman sesuai dengan data di Google Sheet harus mengukur dulu tadi setelah kegiatan olahraga. Kira-kira bisa ya? Bisa. Oke. Silakan dihitung kembali Kak Zakir, Kak Usman. Nanti tinggal Bu isi di sini. Oke, sudah bisa dipantau? Sudah? Oh, belum. Ya, Oke, sudah masuk. Oke, siap. Untuk Kak Usman, tunggu. Berapa Kak Usman? 19 kali 19. 4. 9, 19. 9, Kali 4. 96. Ya. 96, Kak Usman. 76, 76, Oke, 76. baik. Untuk Kak Zakir, kopi, 26, 26 kali 4. ya? 26 kali 4. Berapa? 5 kali 4, 104 104. ya? Oke, luar biasa. Oke, yang berikut kita beralih ke role play selanjutnya, kita gantian. Kak Nan silakan berdiri, Kak Irfan silakan berdiri, kemudian dibantu oleh Kak Zakir dan Kak Usman. Silakan, ayo berdiri Kak sekalian. Sesuai dengan pilihan ya, sesuai dengan Pak pilihan Irfan masing-masing. Oke, saya pantau dari sini. Pak Irfan ini di Pertamina Pak Irfan ini? Tidak Pak, di rumah ini Oke, Pak. sudah siap kakak sekalian. Oh, di rumah, di rumah. Habis Pilihannya bahas. ini sit up ya. Ya, Pilihannya Kak Adnan sama Kak Irfan itu sit up ya. Sabar dulu. Lari di tempat ini Pak. oh, dari depan kayaknya nomor 3. Sama-sama dulu. Sit up. Boleh? Sama ya? Jadi sama gerakannya kita hitung 2 kali 8.
Kemudian itu selesai. Boleh siap-siap? Oke, mungkin Kak Usman bisa menghitung kegiatan dimulai. Oke, persiapan. Saya suaranya Hitungan mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 1, 2. Nah, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. oke, cukup. Luar biasa ini Kak sekalian ini. Gimana Sudah ini? malam begini aktivitas Kecepatan. olahraga tetap jalan. Oke, selanjutnya untuk Kak Anan dan Kak Irfan, silakan Terima menghitung materi denyut atau nadinya, dikerjain ini kemudian kasus akan ini. di-copy ke saya. Oke, siap. Kenapa poli ini? Kita tidak ada, Pak. Kita bilang pak 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 pak. Puk, 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 puk. Oke, kanan sudah. Denyut nadinya berapa? 21 Irfan. Oh, tunggu sebentar. Saya masuk dulu kali di 4. 21 kali 4. Iya. Berapa kira-kira ya? 80 apa? 4 ya? Tuan Ya, Oke, 84. Untuk Kak Irfan berapa? 20 kali 4. 80. Oke, mohon bantuannya kakak-kakak kita lihat. Ini dari gerakan yang sudah dipilih. Kita punya Kemudian tidak ada. dari denyut nadi awal dan akhir ada peningkatan. Kemudian sebagai akhir kegiatan tentunya ada di sini umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya masing-masing. Mungkin begitu ya? Oke, langsung aja. Saya pun mic aja kakak sekalian. Untuk yang Kak Jagir tadi yang mengamati Kak Anan ya? Begitu. Kira-kira bagaimana Kak Anan Irfan. yang dilakukan gerakan Kak oleh Kak Irfan. Jagir? Open mic saja. Umpan balik. Silakan Kak Irfan. Oh, Kak Irfan. Yuk. Jadi saling mengisi, saling memberikan penilaian terhadap teman yang pasangannya. Untuk Kak Adnan saling berisi dengan Kak siapa tadi ya? Kak Jagir ya? Kak Irfan dengan Kak Usman. Mungkin begitu. Saling memberikan umpan balik. Apakah yang dilakukan oleh Kak Adnan sudah benar? Kemudian apakah perlu perbaikan? Ada yang kurang? Mungkin begitu kakak sekalian. Bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak bisa dituliskan dalam Google Preset, mungkin bisa di open mic saja. Kak Adnan bisa disampaikan hasil dari kegiatannya Kak yang diamati, Kak Zakir? Siap. Belum? Halo. Yuk. Halo. Yuk, halo. Kalau untuk dari gerakan, Kak Zakir. ya untuk Kak Jakir ini sudah bagus karena dari saya lihat dari gerakan ini cukup energik. Jadi untuk kemampuan fisik saya rasa untuk Kak Jakir
Jakir masih sangat luar biasa. Yang berikut Kak Jakir memberikan umpan balik kepada Kak Adnan. Silakan Kak Jakir. Baik, terima kasih. Dari sesuai hasil amatan saya mengamati dari gerakan sebelum Kak Adnan melakukan gerakan lari di tempat. Di sini sebelum dia melakukan denyut nadi awal itu dia 64, setelah melakukan kegiatan lari di tempat meningkat menjadi 84. Oke. Berarti ketika kita melakukan gerakan itu mengalami peningkatan denyut nadi seperti itu. Oke, siap. Yang berikut, terima kasih Kak Jakir. Yang berikut kita berikan umpan balik untuk pasangan Kak Irfan dan Kak Usman. Siapa yang duluan? Kak Irfan duluan atau Kak Usman? Kak Usman dulu, Pak. Oke, Kak Usman duluan. Silakan diamati untuk Kak Irfan tadi. Silakan disampaikan. Kak Usman, dipersilakan. Halo, Kak Usman. Baik, terima kasih. Oke. Untuk Kak Irfan sudah sangat luar biasa pada saat melakukan gerakannya, sehingganya denyut nadi ini meningkat ya dari 60 ke 80. Ini sudah sangat luar biasa, ada peningkatan. Memang kita lihat ketika kita beraktivitas akan mengalami peningkatan denyut nadi. Ini sudah sangat luar biasa. Demikian. Oke, terima kasih. Yang berikut, Irfan silakan berikan umpan balik untuk Kak Usman berkaitan dengan gerakan tadi yang diamati. Ya, kalau menurut saya untuk gerakan Kak Usman tadi juga sangat luar biasa, karena dari denyut nadi awal itu untuk Kak Usman 60, setelah melakukan aktivitas ya naik menjadi 76. Jadi setiap kita melakukan gerakan ya pasti denyut nadi itu akan meningkat. Terima kasih. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih untuk Kak Irfan yang berikan umpan balik kepada Kak Usman Saban. Oke. Itu tadi kegiatan awal untuk malam ini. Dan yang belum berpartisipasi nanti masih ada lagi kegiatan satu, kegiatan dengan umpan balik dengan kegiatan selanjutnya. Saya masuk di materi selanjutnya kalian. Kasus. Ya. Kalau dari ketiga kegiatan tadi 4 ya. Mana denyut nadi yang bagus ini kalau menurut Kasus? Itu tergantung kayaknya. Tergantung yang latihan. Tergantung umur dan kondisi. Umur. Kalau Biasanya saya ini yang 76 ini luar biasa ini. Terlatih ini yang 76 detik ini. Biasanya begitu. Karena 1 menit ya. Jadi hanya ketambahan 16 detik. Jadi luar biasa yang. Jadi kita juga bisa memanfaatkan ini dalam kegiatan belajar sama anak-anak. Mereka diberikan kebebasan untuk mandiri, menghitung dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting, kegiatan tujuan untuk peserta didik. Fokus pada salah satunya itu. Jadi itu bisa diterapkan ke anak-anak. Jadi kan memberikan tanggung jawab sekaligus bisa menilai antara teman. Itu intinya. Kalau masalah dengan yang lain dan kapasitas dan sebagainya itu bagian dari nilai tertentu yang mungkin bisa kita ambil juga. Itu ini segera contoh atas kegiatan malam ini. Mungkin begitu kanan ya. Oke, siap. Oke, siap. Saya lanjut dulu karena izin Kasus. Ya. Terkait dengan denyut nadi, ini saya mohon informasi apakah ada informasi terbaru terkait penghitungan denyut nadi. Kan rumus yang kita ketahui itu kan adalah 220 kurangi umur. Gitu ya? Betul. Ya. Apakah ada informasi terbaru terkait hal ini? Karena pada saat dosen menjelaskan
tentang rumus ini, kalau tidak salah saya dengar waktu itu ada keraguan terkait dengan rumus ini. Namun kalau memang tidak menggunakan rumus ini, tidak ada rumus lain. Hanya ini rumus satu-satunya. Nah, kira-kira sudah ada informasi terbaru terkait rumus ini atau bagaimana? Mohon izin ya, yang saya tahu ini sebagai contoh saja, sebagai contoh sederhana. Yang jelas kalau berkaitan yang sebenarnya ada memang rumusnya. Ya, 220 dikurang umur, nah di situ kalau tidak salah. Ini hanya sekedar contoh dari aplikasi kegiatan pada malam hari ini secara simbolis saja. Kalau yang sebenarnya betul yang disampaikan oleh Kak Usman, sesuai dengan rumus 22 dikurang umur, ya itulah batas maksimal kita melakukan olahraga selama kurang lebih sesuai dengan kita inginkan dalam 1 menit. Mungkin di situ repetisi hasil nadi. Mungkin begitu ya. Ini aja contoh aja, contoh aja. Oke, bisa di Siap. copy. Supaya kita bisa ketahui tingkat kebugaran daripada peserta didik. Yang aslinya memang ada memang. Oke, siap. Ini hanya sekedar contoh saja. Oke, Ya. caranya aja. Oke. Nanti kita bisa tidak lebih dalam kegiatan selanjutnya di sekolah masing-masing. Siap? Oke. Terima Thank kasih you, Pak Kak Usman. Usman. Bagaimana? Bisa lanjut? Oke, lanjut. Oke, siap. Tadi sudah masuk di materi yang ini tadi umpan balik ya. Tadi kakak sekalian sudah. Kemudian yang berikut kita masuk di sini. Pak Emi sudah masuk. Sudah masuk ya. Kami sudah masuk. Ya. Selamat Yang lain bergabung nanti. Pak Emi. Iya, menyelesaikan. Oke, yang Iya, siap. tadi ya, terima kasih Kak. Tadi sudah kita lakukan, kemudian kita sudah amati dari gerakan itu, dari teman-teman saling memperhatikan dari pasangan masing-masing, dan bagaimana kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar, nah kita bisa sampaikan. Kemudian yang berikut, ini salah satu bentuk refleksi. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan tersebut? Tentunya ada. Efek tersebut mengindikasikan apa? Nah, di situ. Mungkin bisa dijawab sesuai dengan Halo. kondisinya masing-masing. Ya. Pasti ada rasa capek kan? Ada yang sudah tua tadi, detak agak lumayan. jantung meningkat. Itulah efek dari kegiatan. Ada peningkatan jumlah dunia dari awal dan akhir. Mungkin itu ada perubahan. Mungkin ada yang dirasakan, mungkin yang agak sedikit sudah berumur, sudah ngos-ngosan. Mungkin itu wajar kan segala. Mungkin begitu ya? Siap. Oke. Ya, betul. Kemudian yang berikut, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi dunia nadi sebelum dan sudah latihan? Kira-kira apa? Bisa dipantau ini? Apa yang mempengaruhi dunia nadi awal dan akhir? Apa kira-kira kalian sekalian? Aktivitasnya atau gerakannya. Ya. Aktivitas dilakukan atau gerakan yang dilakukan. Oke, aktivitas yang dilakukan. Oke, ya. Terima kasih. Lanjut. Kemudian kita masuk pada kegiatan selanjutnya kan sekalian. Kita sudah melakukan kegiatan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya melalui salah satu bentuk. Kita masuk di Google yang sudah disediakan. Kemudian yang berikut di sini ada 3 peran, ada 3 model. Di situ yang pertama nanti akan dituliskan, kemudian yang berikut yang terakhir berkaitan dengan tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan melalui berikan pendapat di Google Jamboard. Izin sekalian, saya membagikan salah satu bentuk kegiatan malam hari ini berkaitan dengan Google Jamboard yang disediakan.
Saya bagikan di chat, nanti bisa dibuka sekalian. Oke. Halo. Jadi izin tampilan dari Google Jamboard yang akan kita kerjakan seperti ini, bisa tampil di layar sekalian. Jadi yang pertama kegiatan malam hari ini berkaitan dengan Google Jamboard ini, refleksi tentang Google Play, role play. Pertanyaan pertama, kakak-kakak bisa menuliskan apakah menurut kakak sekalian, apa yang kita lakukan menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tulis di situ, klik warna kuning ini, kemudian silakan tulis nama, kemudian silakan tulis pendapatnya kakak-kakak di bawah sini. Kemudian yang kedua, di sini, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Tuliskan sama juga, nanti klik di sini, tuliskan nama, kemudian taruh di sebelah sini. Yang terakhir, ini tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Nanti kakak bisa juga klik di sini. Setiap orang cukup satu apa ya? Take note yang ada di sini, kemudian taruh di samping kiri peran guru dan samping kanan peran peserta didik. Mungkin begitu kakak-kakak. Sekaligus saya tunggu kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas ini. Demikian. Supaya terpantau nanti kalau ada aktivitas akan terpantau di sini. Oke, silakan. Yang mau izin minum silakan. Yang mau makan Kak, snack juga silakan. Kak Sus tidak nampak ini tulisannya ini. Bisa dikirim melalui grup? Yang mana? Yang ini, link. Ini apa ini? Refleksi pengalaman pada Oke, aktivitas. oke tunggu ah. Saya bagikan di grup lagi. Siap. Oke, kanan sudah saya berikan di grup. Bisa dibuka kanan. Waktu kita untuk mengisi ini kurang lebih 15 menit kakak sekali aja. 15 menit saja. Silakan dilakukan. Kak Sus, Ya, izin. saya ini terkendala di cara mengisi ini. Cara Hmm. mengisi. Di mana Tidak masuk. ada masuk ini tapi tidak bisa dibuka. Apanya? Linknya tidak bisa dibuka? Iya, muter-muter. Oh, jaringan. Wajar. Hmm. Sabar. Sama juga di sini tidak bisa. Hmm. Agak sulit ini. Atau kita diskusi saja ini kasus. Sebentar, Kalau sebentar. isi ini saya kira sudah makan waktu, kemudian ada yang lain tidak bisa. Kalau kita diskusi langsung saja seperti tadi. Sebentar nanti kita berikan diskusi kalau memang banyak kendala berkaitan dengan jaringan kakak sekalian. Yang penting intinya satu, pertanyaan yang ada di chat bisa dipahami, kemudian nanti kita diskusikan. Mungkin begitu. Alternatif. Oke, siap.
Kak Syakir, apakah bisa dibuka link Jambotnya? Kalau di saya sudah terbuka, cuma untuk mengisinya yang tidak bisa, Kak. Tidak bisa klik ya? Iya, pada saat mengisi tidak bisa. Iya, Sudah sama ini. terbuka ini. Oh begitu. Berarti ada kendala mungkin di situ ya. Kak Syakir pakai apa? Pakai akun ID Belajar? Iya, pakai akun ID Belajar dengan akun Gmail. Ada dua yang saya pakai ini. Kalau Pak Syakir coba pakai akun ID Belajar, nggak boleh. Kalau tidak boleh, berarti harus ID yang sama kayaknya. Atau tidak juga? Dua-dua ada buka ini, Kak. Oh ada buka, tapi tidak boleh klik apa-apa ya? Iya, Tapi tampilan muncul, tampilannya muncul, cuma pada saat mengisi muncul. tidak bisa. Tidak bisa klik anunya warna sticky note. Iya, pada saat mengetik tidak bisa. Oh pada saat mengetik tidak bisa. Berarti ada kendala teknis di sini kayaknya, ada sama saya kayaknya. Kalau memang begitu. Oke, saya kasih besar aja. Kemudian kalau memang tidak bisa diambil tindakan, kita ambil aja lewat diskusi. Mungkin begitu ya, Kakak, supaya tidak terlalu lama. Oke, siap. Saya akan sedikit supaya lebih bisa. Oh, tulisannya jelas ya, Kakak sekalian? Jelas? Halo, ya? Tulisannya bisa dibaca ya? Ya, bisa, Atau bisa. visualnya? Bisa. Oke, bisa. Berarti begini aja. Oke, karena ada kendala teknis mungkin berkaitan dengan sesuatu hal, maka pada kesempatan ini saya ambil per individu saja. Kemudian nanti disampaikan lewat open mic dari kegiatan refleksi pengalaman aktivitas reply itu dengan mengadu pada pertanyaan tematik yang sudah ada di Google Jamboard. Mungkin begitu ya? Bisa lewat open mic. Boleh begitu? Bisa. Bisa. Kemudian setiap orang mungkin kurang lebih 2 menit lah boleh. Boleh begitu ya? Siap? Oke. Kalau sudah Oke, begitu, lanjut. silakan mungkin yang pertama yang mau tampil boleh untuk menyampaikan di Google secara open mic. Boleh, silakan. Mungkin Pak Jakir ini Ya. yang bisa memulai. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Kak. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Maksud dari pertanyaan ini gerakan yang tadi ya,
Yang Ya gerakan yang tadi. kalau menurut saya iya, karena di situ alasan saya kenapa saya menjawab iya karena di sini siswa berperan aktif dalam kegiatan olahraga. Mungkin Mantap, itu luar. jawaban dari saya. Yang berikut. Kemudian yang berikut pertanyaan kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kalau masukan belum ada jawabannya itu, Kak. Yang mau Oke, cari belum dulu. ada. Oke. Yang berikut. Yang ketiga. Oke, Tuliskan saya. peran guru dan peserta didik. Satu aja, satu-satu. Cek. Kak Jakir, Oh, ada. belum? Ya, siap. Untuk peran guru Per, dan peserta didik. Pembagian peran dalam eh, kegiatan pembelajaran itu tadi. peran guru. Oke, saya serahkan dulu ke Kak Adnan. Mungkin Kak Adnan yang bisa menjawab Oh, untuk peran guru. oke. Oke, Silakan Kak Adnan. terima kasih banyak. Oke, Sebab silakan kanan. tolong ini kalau begini. Oke, menurut saya kalau untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, tentu saja, karena memang tadi sudah berpusat pada peserta didik karena untuk kita sudah dimintakan untuk memilih sesuai dengan minat atau bakat kita atau kemampuan kita, sehingga di sini sudah termasuk pada pembelajaran berdiferensiasi, ya, berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk karena tadi sudah macam-macam gerakan yang dimunculkan, kemudian kita dimintakan mana yang kita mampu. Jadi sudah sangat luar biasa, ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan pada siswa yang mungkin kemampuannya itu terbatas. Ya, kalau saya yang sudah umur 41 mungkin sudah tidak mampu untuk loncat-loncat, ya. Jadi saya sudah memilih untuk lari di tempat saja. Oke, itu. Kemudian ini tugas peran guru, ya. Di sini kita sebagai tugas guru itu adalah sebagai fasilitator dan kita mampu menyesuaikan, ya, kebutuhan siswa termasuk minat dan gaya belajar mereka, ya. Itu dari saya. Kemudian untuk siswa saya minta Pak Usman mungkin bisa menjawab. Izin kanan, ada nomor 2 belum terjawab. Nomor 2, Adakah masukan dalam perbaikan pembelajaran? Betul. perbaiki pembelajaran. Iya. Untuk pembelajaran yang sudah laksanakan tadi, saya rasa itu sudah sesuai. Tidak untuk siswa memaksakan mereka dengan harapan kita. Dan sampai mungkin tidak bisa dalam kegiatan kemudian kita paksakan mereka untuk bisa melakukan semester. Jadi seperti itu yang tadi, jadi saya rasa itu sudah sesuai. Jadi tidak ada bagi saya. Kalau memang kita kasih data saja, tidak ada memaksakan kita, oh keadaan harus begini, harus pilih yang ini, itu sudah tidak ada. Jadi saya rasa ini sudah sesuai. Kita akan berikan apa kakak sekalian kepada kanan yang sudah memberikan tanggapan sekaligus jawaban sesuai dengan pemikirannya.
Kita lanjut ke Kak, siapa tadi ya? Irfan atau Kak Kak Irfan. Kak Irfan. Oke, Kak Irfan silakan di open mic dulu. Atau yang lain? Oke, Kak Irfan siap. Silakan. Iya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, jadi sesuai pengamatan saya tadi, karena sudah sudah diperlihatkan ada beberapa gerakan dan kita disuruh memilih hanya salah satu. Jadi dari situ mungkin sudah masuk pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena kita sebagai peserta hanya memilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke, siap. Dan tadi saya memilih gerakan yang nomor 3, kebetulan baru selesai makan. Jadi hanya Oh, oke. Siap. Sesuai dengan kondisi ya. Oke. Berarti sesuai dengan kondisi. Jadi mungkin begitu sekali aja. Oke, siap. Oke, lanjut. Yang nomor berikut, Kak Irfan. Ya, kalau untuk nomor 2 ini saya belum punya jawaban. Oke. Yang berikut nomor 3. Ya, kalau untuk nomor 3, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas. Ya, jadi saya mulai dari peran guru. Kita sebagai guru tentu berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Karena kalau guru tidak berperan aktif, maka siswa itu belajar mungkin ada yang tidak serius. Kemudian untuk peran peserta didik, ya. Jadi kalau sesuai aktivitas yang sudah dilaksanakan tadi, ya masing-masing itu sudah bisa memilih gerakan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Kak Irfan yang sudah memberikan luar biasa tanggapannya. Lanjut Kak, siapa lagi ini yang mau tampil? Kak Usman sudah menunggu dari tadi saya lihat. Silakan Kak Usman. Oke, terima kasih atas kesempatannya, luar biasa. Saya kira untuk jawaban nomor 1, nomor 2, ini sudah luar biasa ini. Saya tinggal menyesuaikan saja. Cuma tinggal di peran guru dan peserta didik, saya fokusnya di sini saja karena tadi teman-teman kakak-kakak yang lain sudah menjawab luar biasa ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Terkait dengan peran guru dan peserta didik ya. Kalau menurut saya untuk peran guru, sudah benar apa yang disampaikan oleh Kak Adnan tadi, sebagai fasilitator ya terhadap pembelajaran yang luar biasa. Untuk peserta didik, tentunya peserta didik di sini adalah objek dari pembelajaran, mereka menjadi tujuan dari pembelajaran. Mereka yang berperan aktif, mereka kalau dari gerakan tadi, ya mereka yang menghitung, mereka yang melakukan, dan mereka yang tahu hasilnya, mereka yang merasakan. Nah, disinilah peran mereka terlihat aktif, oleh guru juga terlihat aktif. Demikian dari saya ke fasilitator. Oke, terima kasih luar biasa. Kita bom dulu Kakak untuk Pak Usman yang sudah memberikan tanggapannya yang luar biasa. Yang berikut saya minta kepada siapa lagi yang belum ya? Kak Rikma atau Kak Emi? Tadi sudah masuk, silakan menyelesaikan Kakak. Halo Kak Rikma. Atau Kak Emi? Silakan Kak Emi. Ya, terima kasih Kak Sul. Siap. Mungkin saya sebelumnya meminta
Maaf kepada kakak-kakak sekalian, mungkin saya agak telat masuk dalam Zoom ini. Dimaafkan. Apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian sangat benar sekali. Dan apa yang ditanyakan di sini cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya, jelas dengan apa yang ditugaskan oleh guru untuk membuat siswa itu sangat berpusat, karena kita ketahui bersama guru adalah seorang fasilitator untuk berbagai macam tugas. Itu dari segi identifikasi detak jantung dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keberapa ini? Kedua, apa Anda masukkan untuk pekerjaan? Kemudian untuk keterkaitan antara peran guru, begitu Pak Sol? Ya, lanjut aja, lanjut. Yang nomor 2, peran guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini Halo, maksudnya Kak Emi. bagaimana ini? Ini dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk tabel sebenarnya, baru diberikan pendapat kepada Teman-teman. apa peran guru, apa peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan apa yang terjadi di situ. Itu aja. Ya. Guru Ya, terima kasih Kak Sul. apa itu aja. Mungkin seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin ada hubungannya dengan apa yang dituliskan di sini. Tuliskan pesan guru dan peserta didik. Mungkin cuma itu Pak Sul. Oke. Saya tunggu lagi satu orang. Kak Nikma, halo. Selamat malam. Saya ingin mendapatkan suara untuk Kak Nikma. Halo Kak Nikma. Kayaknya belum terpantau ini ya. Apakah ada kakak yang lain ya yang belum menyampaikan hasil ini? Kak Akan sudah, Ipan sudah, Kak Lima belum, Kak Rian, oh itu Kak Usman sudah, Kak Jaga sudah. Menurut pemantauan saya, kayaknya yang belum menyampaikan hasil unek-uneknya Kak Nikmah. Tapi saya pantau dari sini tidak ada respon. Kira-kira bagaimana Kak sekalian? Bisa dibantu? Bisa dibantu? Oke. Saya minta pendapat apakah kita lanjut atau kita menunggu Kak Nima untuk menyampaikan apa hasil yang dia dapat kegiatan belajar tadi. Walaupun sempat ketinggalan. Bagaimana Kak Usman? Lanjut saja Kak. Oke, Mungkin lanjut. ada gangguan jaringan sama Kak Nima. Oke, Lanjut ya. saja. Halo. Ya, Itu. ada. Ya ada. Oke, Ada silakan. suara saya. Oke, Oh, iya, terima silakan kasih. Kak Nima. Tuan guru. Ya Allah, dari tadi CP suara tidak ada Kak. Oke, ditunggu. Oke ya. Tadi saya mencoba menjawab yang nomor 1 karena tadi saya kan belum begitu mahir di laptop, masih belajar ini Kak. Makanya tadi pas di saat lari-lari jaringan saya sudah tidak ada gambar, sudah tidak ada suara. Ya Allah, saya coba bataria ini di belakang lari-lari sendiri kong suka jawab tidak ada suara. Dimaklumi Kak Nikma. Ya. Yang tadi saya lari-lari, alhamdulillah bisa ada suara. Saya memilih yang nomor 3, lari di tempat. Oh, ya. Iya. Kan tadi saya dibagi dengan Kak Adnan, cuma karena suara saya tidak ada. Tidak ada lagi gambar ya Allah, nanti so telepon teman ini. Terus saya hanya bisa mencoba yang pertanyaan nomor 3, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam
Oke, siap. aktivitas. Saya mengambil peran guru sebagai bisa mendidik, bisa membimbing siswa, bisa melatih, menilai, terus bisa juga fasilitator. Kita juga bisa menginspirasi, ya, membentuk karakter siswa. Itu sebagai peran guru. Dan sebagai peran siswa, di sekolah itu dia bisa sekolah, ya, belajar, terus mengerjakan tugas, memahami apa yang diberikan oleh guru. Bisa juga mempelajari kembali materi yang tadi sudah dibelajar di sekolah, kita bisa belajar lagi di rumah. Apalagi kalau punya tugas, bisa dikerjakan. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, Kak Fasil. Siap, siap. Cukup? Terus untuk Oreo. Iya. Oke, terima kasih Kak Nima yang sudah berikan Luar gambaran biasa. tentang apa yang dia dapat, luar biasa. Ternyata semua kita sama dan kita saling memahami apa yang menjadi peran sebagai guru, peran sebagai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk kakak semua. Kemudian selanjutnya kakak, kita masuk di materi selanjutnya. Masih ada berapa lagi yang harus kita lakukan untuk malam ini. Lanjut. Tuliskan peran guru. Peran baik di pengambilan keputusan. Kita lanjut saja. Ini kalian tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembelajaran. Saya tampilkan, nanti kakak bisa mengamati hasil dari salah satu bentuk pendekatan pembelajaran ya, SL yang disampaikan oleh pakar Student Centric Learning. Apa itu? Oke, itu tadi berkaitan dengan salah satu pendekatan pembelajaran yang berkaitan dengan peran guru dan siswa. Lanjut kak. Nah, tadi kakak sudah menyampaikan, saya mengulang kembali. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran pendekatan SCL adalah berikut. Tadi kakak sudah menyampaikan lewat open mic dan kita garis bawahi lagi bahwa peran guru, benar tadi ada beberapa teman menyampaikan bahwa bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Itu betul. Kemudian peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan. Oke, gagasan, saran dan kritik. Oke. Tadi ada umpan balik kan waktu itu. Oke, izin ada yang masih bocor kayaknya. Oke, melanjutkan kembali.
Oke, itu. Kemudian yang kedua, Kak sekalian, peran guru yang kedua adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut, peran sebagai peserta didik tentunya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang berikut peran guru yang ketiga adalah merancang strategi atau pendekatan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang berikut peran peserta didik di situ adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, tadi sudah kita tawarkan berbagai alternatif pilihan-pilihan kepada peserta dalam memilih satu yang dia inginkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan situasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, peran guru adalah membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk memanfaatkan dalam memecahkan masalah hidup sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikuti. Nah, boleh di situ diterapkan. Kemudian yang terakhir, peran guru adalah mengidentifikasi dalam menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ini dalam bentuk asesmen. Yang berikut peran peserta didik adalah belajar secara aktif dalam bentuk kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, permecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Itu tadi berkaitan dengan peran guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran center basis learning, salah satu pendekatan pembelajaran yang sudah ada di LMS dan kita pelajari sekalian. Yang berikut, dalam kegiatan pembelajaran SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar, serta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan ukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong pembelajaran strategik untuk karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi mendorong dari kegiatan pembelajaran dari sumber-sumber yang kita lakukan baik dari teman, dari yang lain. Lanjut, jenis pembelajaran studi based learning, apa yang pernah Ibu Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Kemungkinan ada yang sudah dan ada yang belum. Jenis-jenis pembelajaran basic learning di sini kakak ada berapa macam? Di sini ada kurang lebih 9 dan di LMS sudah terpantau juga, sudah dibaca dan banyak sekali. Di situ ada small group, discussion, role play, dan simulasi, discover learning, set direction learning, cooperative learning, textual learning, problem basic learning, collaborative learning, project basic learning. Ini ada 9 jenis pembelajaran SCL. Kemudian kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang berikut, aktivitas 2, karakteristik pembelajaran peserta didik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi yang kedua, kalian kita dapat memahami karakter dan minat anak-anak. Di sini saya tampilkan ada beberapa aktivitas berkaitan dengan karakter. Di situ ada jasmani, ada sosial, ada emosional, dan ada mental. Kemudian di situ juga ada tertulis ada beberapa tingkatan sekolah mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah, dan menengah atas. Kita lihat di sini. Kemudian yang berikut, apa yang kita perlu lakukan dari kegiatan ini? Sekarang ada sebuah pernyataan berkaitan dengan karakter, aktivitas bidang jasmani. Salah satunya adalah jasmani, sosial, emosional, dan mental sekaligus dipadukan dengan usia dan umur masing-masing. Mungkin begitu ya? Ya. Dan ini kakak-kakak bisa untuk mencocokkan. Sebenarnya di sini harus ada garis ya.
Misalnya aktivitas karakteristik pertama, misalnya berjalan, berlari, merangkai itu cocoknya di kegiatan apa, di bidang apa, kemudian dapat dilakukan di usia berapa, mungkin begitu. Nanti bisa open mic sekalian ya, oke? Bisa dilihat ini secara singkat aja, boleh ya, bisa dipantau ya. Jadi pada kesempatan ini kita mencocokkan karakteristik aktivitas, kemudian sesuai dengan bidang. Di situ ada jasmani, ada sosial, emosional, mental, kemudian sekaligus dipadukan dengan usia atau level dari peserta didik. Kita harus tahu kalian, karena ini berkaitan gerak dasar dan sebaya. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, aktivitas karakteristik berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, termasuk dalam bidang titik-titik. Di sini ada 4, nanti Kakak silakan pilih. Kemudian, gerakan itu kira-kira masuk pada usia berapa yang cocok? Itu 1. Boleh nanti dipantau. Yang berikut, karakteristik kedua. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Hal ini sesuai bidang manakah yang mencerminkan pernyataan itu? Kemudian usia berapa itu yang identik dengan kegiatan seperti itu? Oke, yang berikut, yang ketiga. Mereka mulai mengalami emosi lebih tes ke seperti marah, sedih, cemburu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman-teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang sangat mempengaruhi emosi mereka. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Oh, bukan ya, sorry. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, berkaitan dengan emosi termasuk bidang berapa, kemudian usia berapa. Di sini bisa disampaikan. Kemudian yang berikut, yang terakhir, anak-anak mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Silakan untuk sesuai di bidang berapa dan usia berapa. Boleh untuk kanan, boleh dipadukan. Misalnya untuk karakter ini saya lebih cenderung ke sini, kemudian usia begitu. Boleh di open mic ya sekalian. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Kita ada soal lama-lama di sini. Menurut pendapat kakak sekalian. Ayo silakan. Kita mencocokkan aja ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan bidang, sesuai dengan karakter. Boleh? Halo. Ini supaya lebih cepat kak sekalian. Kanan, boleh disampaikan? Saya mencoba. Kalau untuk karakteristik atau aktivitas untuk berjalan, berlari, kemudian merangkak ya, atau melompat, itu cocoknya di bidang jasmani. Kemudian usia 0 sampai 2 tahun. Oke, yang lain silakan untuk berkontribusi. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, untuk yang kedua, karakteristik yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Oke, untuk bidangnya ini menurut saya ini adalah di bidang sosial. Kemudian untuk usia ini usia 5-6 tahun. Demikian. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang berikut. Saya. Enigma, silakan. Saya, Kak. Oke. Kalau saya
ambil yang anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu pada usia 12 sampai 18 tahun, Kak. 12 sampai 18. Baru 18 bidangnya? tahun. Bidang. Apa kan? Bidang? Iya. Termasuk bidang di mana? Mental. Oke, mental. Satu lagi yang belum terjawab, satu orang, silakan. Cek. Kak Cakir, oke silakan Kak Cakir. Siap. Saya memiliki karakteristik yang ketiga. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya. Oke, di sini masuk di mental. Kemudian di umur 12 sampai 18 tahun. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau berikan tanggapan? Terima kasih Kak Cakir. Ada yang lain mau tambahkan? Tidak ada perubahan? Kalau mau dirubah silakan. Kalau masih ada. Oke, kayaknya tidak ada ya. Oke. Kita cocokkan ke kakak sekalian, apakah jawaban kakak sesuai dengan sesuatu yang kita pahami atau belum? Kita cocokkan kan? Kita lihat. Nah, ternyata untuk yang nomor 1, betul yang dikatakan oleh Kak Anan. Kemudian sesuai dengan umur, yang nomor 2, sosial, betul. Yang ketiga kayaknya masih sedikit ada ada sesuatu yang kurang tepat. Yang keempat, oke, mental. Luar biasa Kak Cakir sudah menjawab, betul. Kemudian kita padukan dengan usia. Oke, 1 sampai 2 tahun, betul. Sosial, oke, betul. 5 sampai 6. Kemudian yang ketiga, 6 sampai 12. Ini agak sedikit, jadi tidak apa-apa. Yang terakhir adalah mental, adalah sebenarnya dari 6 sampai 12 ya. Karena itu beda-beda tipis. Itu aja kakak. Jadi tidak apa-apa. Dan kita hari ini terima kasih sudah berpartisipasi. Dan kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Sekaligus juga memahami dengan aktivitas yang sudah kita lakukan. Yang berikut, saya ingin berdiskusi lagi bahwa apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Tentunya banyak hal ya kakak sekalian. Dengan karakteristik kita bisa memahami perbedaan, latar belakang dan sebagainya dalam memahami kondisi anak-anak. Seperti yang kita lakukan ketika kita belajar di sekolah. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik ya, dan minat serta didik dalam pembelajaran? Tadi sudah kakaknya ya. Kita memberikan peluang, memberikan modal, memberikan pilihan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat yang sudah kita sampaikan. Kita sudah dipraktekkan dan kita bisa lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Lanjut guys sekalian, pembelajaran yang ketiga, karena waktu juga saya kasih lanjut. Pada pembelajaran yang ketiga ini ada pembelajaran yang berdefiniasi dalam PJOK. Kemudian salah satu pengertian dari pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi individu ya, individu. Jadi bukan secara kelompok tapi secara individu menurut Tolimson. Lanjut kakak sekalian. Berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, di sini ada beberapa konsep yang tentunya tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah diferensi konten. Di situ ada diferensi konten menunjuk pada strategi perbedaan, pengorganisasian dan format menyampaikan konten dalam materi pengetahuan dan konsep dalam keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian di situ ada intrateks dan interteks. Jadi sudah dapat kita pahami. Kemudian yang berikut berkaitan dengan konten yang berikut, tentunya proses, yaitu tentang merujuk pada strategi perbedaan proses yang harus dijalani oleh peserta didik dan dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dalam memahami isi konten. Jadi dalam proses menjalani aktivitas, perbedaan dalam menjalani aktivitas. Kemudian terakhir,
berkaitan dengan merujuk strategi perbedaan produk atau hasil belajar murid dari hasil latihan, penerapan, pengembangan, serta apa yang telah dipelajari. Jadi itu ada 3 diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran diferensiasi. Lanjut sekalian. Setelah membaca dan diskusi dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2 pada contoh langkah-langkah pembelajaran di LMS, tentu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdifferensiasi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapat dari contoh penerapan strategi diferensiasi dalam modul? Ini berarti berkaitan dengan LMS dan kakak sekalian bisa melihat dari LMS masing-masing karena di situ ada situasi pembelajaran 1, ada pembelajaran 2, dan selanjutnya. Setelah sesi ini kakak sekalian unggah hasil refleksi dalam modul 1.2 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk analisis yang ada. Terakhir, kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kakak 1. Bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter, bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan seusianya, tadi sudah. Kemudian yang terakhir adalah karena ini waktu, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdifferensiasi pada LMS masing-masing dalam situasi pembelajaran 1 dan 2. Itu kakak sekalian, sebelum kegiatan malam hari ini saya tutup, ada yang perlu disampaikan? Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit kakak sekalian. Izin kakak sekalian, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, masih ada waktu kurang lebih 1 menit, saya berikan untuk yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, maka dengan kegiatan hari ini di sesi terakhir malam ini kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan virtual malam hari ini. Dan jangan lupa untuk kakak sekalian selalu update dan mengisi tugas-tugas yang sudah di SMS masing-masing. Demikian, terima kasih. Sebelum kegiatan ini saya tutup, izinkan untuk satu orang memimpin doa. Silakan, siapa yang mau ambil bagian dalam doa malam hari ini? Kak Usman, silakan. Usman, kedua Pak Usman. Halo, cek. Oke, kakak-kakak sekalian, mengakhiri kegiatan kita pada malam ini, mari sama kita berdoa. Doa kita awali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua pada malam ini telah melaksanakan kegiatan PKG. Dan semoga kegiatan ini mendapatkan rahmat dan berkah darimu dan menjadi ilmu untuk kami dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Usman yang sudah memberikan mengakhiri kegiatan ini dengan doanya. Terima kasih kepada kakak sekalian sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingatkan kembali
untuk tugas tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan kita akan bertemu lagi di malam 1 dengan kegiatan yang berbeda kurang lebih 1 jam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.